Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Samuel 28 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul,
bahwa Ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel 28 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, tetap berada di jalan Kristus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Tom Felton. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saat Gandalf si kelabu menghadapi Saruman si putih, jelaslah bahwa Saruman telah berpaling dari tugas yang seharusnya ia lakukan, yakni membantu melindungi dunia tengah dari pengaruh jahat Sauron. Bukan itu saja, Saruman bahkan sudah bersekutu dengan Sauron dalam adegan film The Fellowship of the Ring, yang didasarkan pada karya klasik J.R.R. Tolkien. Kedua mantan sahabat itu kemudian terlibat dalam pertarungan epik antara kekuatan yang baik dan yang jahat. Seandainya saja Saruman tidak melenceng dan melakukan apa yang ia tahu benar. Raja Saul juga kesulitan untuk tetap berada di jalan yang benar. Suatu waktu ia pernah melakukan tindakan yang benar, yaitu menyingkirkan dari dalam Israel para pemanggil arwah dan roh peramal. Ini tindakan yang baik, karena Allah telah menyatakan bahwa melibatkan diri dengan ilmu gaib adalah suatu kekejian. Namun, ketika Allah tidak menjawab permohonannya sebagai akibat dari kegagalan yang pernah dilakukannya untuk ditolong menghadapi pasukan Filistin yang besar, Saul pun menyerah. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Sungguh perubahan yang drastis. Saul sekali lagi gagal, karena ia menentang keputusannya sendiri sesuatu yang ia tahu benar. Sekitar 1000 tahun kemudian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dengan kata lain, jika kita telah bertekad untuk menaati Kristus, maka penting untuk menepati janji kita dan bersikap jujur. Marilah kita tetap berada di jalan yang benar dan melakukan hal-hal yang benar dengan pertolongan Allah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa yang dapat menolong Anda menepati janji Anda? Mengapa penting bagi Anda untuk tetap bersikap jujur? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Di 1 Samuel 28 ayat 6 tertulis, Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Alasan mengapa Allah bungkam, seperti yang dikatakan Nabi Samuel kepadanya, adalah bahwa Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Hal ini terjadi karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Bangsa Amalek adalah keturunan Esau meskipun mereka terpisah dari bangsa Edom, keturunan Esau yang lain. Mereka pernah menyerang Israel, khususnya warga yang paling lemah di barisan belakang dalam perjalanan keluar dari Mesir. Allah memerintahkan Israel untuk membinasakan Amalek, tetapi Israel tidak menuntaskan tugas itu. Kemudian Haman, keturunan Agag kemungkinan Raja Amalek. Agag, lihat 1 Samuel 15.
berusaha melakukan pembunuhan massal terhadap umat Allah, orang-orang Yahudi. Kuasa mematikan dan menghidupkan. 1 Samuel 2 ayat 6 berkata, Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Kuasa mematikan dan menghidupkan, semua yang ada di bumi ini hanya ada pada Tuhan. Manusia, tumbuhan, binatang dan hewan tak punya kuasa untuk mematikan dan menghidupkan. Manusia bisa saja mampu membuat sesuatu yang mirip dengan manusia, tetapi manusia tidak akan mampu menciptakan nafas kehidupan kepadanya. Nas hari ini merupakan bagian dari ucapan syukur Hana, karena Tuhan telah menjawab doanya. Tetapi, puji-pujian yang dipanjatkan Hana melampaui puji-pujian seorang ibu yang memperoleh seorang anak. Puji-pujian Hana adalah puji-pujian umat Tuhan yang mengenal Tuhannya. Kalimat-kalimat yang diucapkan begitu agung, sehingga membuat kita makin mengakui bahwa Hana adalah seorang perempuan yang sangat limpah dengan pengenalan akan siapa Tuhannya. Jika kita mendalami teks ini mulai dari ayat 1 hingga ayat ke-10, maka kita akan melihat ada beberapa pelajaran penting dari pujian Hana ini, yakni: pertama, Hana menyatakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya. Dia tidak punya kekuatan perang, tidak punya pasukan tentara, tidak punya senjata, tetapi Tuhan yang melindungi dia. Tuhan memperhatikan mereka yang tertindas. Tuhan adalah Allah yang memberikan keadilan bagi yang diperlakukan tidak adil. Seluruh Alkitab penuh dengan tema ini. Bahkan Israel pun dibebaskan Tuhan karena Tuhan tidak tahan melihat ketidakadilan terjadi. Dalam penghakiman akhir nanti Tuhan akan menyatakan pembalasan kepada semua penindas sepanjang zaman karena belas kasihan-Nya kepada mereka yang dibunuh dengan kejam. Maka aneh sekali jika ada umat Tuhan yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi tidak memahami aspek ini dari sifat-sifat Tuhan. Aneh sekali jika umat Tuhan juga tidak tergerak oleh keadaan orang-orang yang ditindas dan diperlakukan tidak adil. Lebih aneh lagi jika ada umat Tuhan yang justru menimpakan ketidakadilan kepada orang lain. Celakalah dia. Kedua, Hana menyatakan bahwa Tuhan akan menilai setiap kekuatan manusia. Ayat 3 mengingatkan untuk tidak bicara berlebihan. Segala ucapan sombong, segala pikiran yang terlalu membanggakan kekuatan sendiri akan dikoreksi oleh Tuhan. Tuhanlah yang memahami sampai di mana kekuatan seorang manusia. Oleh sebab itu Dia juga yang akan mengajarkan kerendahan hati kepada setiap orang yang menilai terlalu tinggi dirinya sendiri. Siapa yang menilai dirinya terlalu tinggi melampaui kenyataan yang ada akan direndahkan oleh Tuhan. Direndahkan sehingga dia tahu bagaimana memberikan penilaian yang tepat tentang kemampuan dirinya. Ketiga, Hana menyatakan manusia-manusia yang hendak direndahkan Tuhan. Ayat 4 dan 5 berbicara tentang orang-orang yang menganggap diri kuat dan kaya, tetapi lupa kalau sumber kekuatan dan sumber kekayaan yang sejati adalah Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang menopang manusia dan Tuhanlah yang memberikan segala yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Siapa yang menganggap kekuatannya besar tanpa harus mengandalkan Tuhan, dialah orang yang akan direndahkan oleh Tuhan. Siapa yang mengatakan, usahaku sendiri yang memberikan aku kekayaan ini, dia juga akan direndahkan oleh Tuhan. Keempat, Hana menyatakan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kematian dan kehidupan manusia. Setelah itu ayat 6 sampai ayat 8 menyatakan pengenalan Hana akan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang memegang nyawa setiap orang.
Setiap hembusan nafas berasal dari topangan Tuhan. Nyawa setiap makhluk ada di tangannya. Dia yang memberikan nafas dan Dia juga yang memanggil nyawa setiap orang untuk kembali kepadanya. Semakin kita merenungkan hal ini, semakin kita sadar betapa rapuh dan lemahnya kita. Orang-orang yang menganggap diri kuat, kaya, dan berhikmat, kalau ternyata Tuhan akan matikan engkau besok, maka kekuatan, kekayaan, dan hikmatmu tidak akan sanggup menolongmu. Tuhan yang memberikan kelimpahan, maka Tuhan juga yang sanggup membuat orang paling kaya sekalipun menjadi miskin dalam sekejap. Dia juga yang meletakkan orang-orang yang hina dari debu untuk menjadi penguasa bersama-sama dengan para pangeran. Kelima, Hana menyatakan bahwa Allah memberikan damai sejahtera. Ayat 9 dan 10 menyatakan tentang Allah yang memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihinya, tetapi juga memberikan kebinasaan bagi orang-orang fasik. Di sini ada perbandingan yang berbeda secara ekstrim mengenai cara Allah menyatakan diri kepada yang dikasihinya dengan cara Allah menyatakan diri kepada orang-orang fasik yang memusuhi Dia. Yang satu mendapatkan kelimpahan berkat, kasih, dan penyertaannya, sedangkan yang lain mendapatkan kebinasaan, murka, dan kehancuran. Semua seruan Hana ternyata menjadi bagian dari nubuat yang Tuhan izinkan diucapkan oleh mulut seorang manusia mengenai keadaan zaman akhir nanti. Kristus dan orang-orang yang dibenarkan oleh darahnya akan mewakili kelompok yang dikasihi Tuhan. Kristus dan gerejanya adalah orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan dari dunia ini, tetapi yang berserah kepada Allah Bapa. Kristus dan gerejanya adalah orang-orang yang miskin dan lapar, tetapi diberikan kekayaan dan kelimpahan. Kristus dan gerejanya berada dalam keadaan yang hina dan rendah, terbaring dalam debu, tetapi ditinggikan dan diangkat menjadi pemerintah atas segala ciptaan Tuhan. Sebaliknya dengan orang-orang yang memusuhi Allah, mereka mungkin kuat, kaya, dan mulia, tetapi Allah akan memberikan bagian yang memang pantas mereka terima. Kekuatan mereka akan patah, kekayaan mereka menjadi tidak berharga, dan kehinaan akan menggantikan kemuliaan mereka. Hanya Tuhan Allah lah yang berkuasa menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Dan hanya Tuhan pula yang membuat seseorang menjadi miskin atau kaya. Hanya Dia, Tuhan Allah kita, yang berkuasa merendahkan dan meninggikan semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu, tunduklah kepada Tuhan agar Dia peliharakan hidup dan kehidupan kita selamanya. Menghargai dan mengindahkan teguran Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 30 berkata, "Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah." Untuk memahami nas hari ini, kita lebih baik membaca teks ini secara perikope ayat 27 sampai ayat 36. Pada perikope ini, kita akan menemukan bagaimana Tuhan menegur dan menasihati keluarga Eli dan anak-anaknya. Dari perikop ini, kita dapat belajar beberapa hal, yakni: pertama, dengarlah keluhan orang tentang keluarga kita. Eli sudah sering mendengar keluhan dari segenap bangsa mengenai kelakuan anak-anaknya. Ini merupakan cara Tuhan memberikan peringatan kepada Eli. Tuhan sering kali memakai instrumen, sesama manusia, untuk mengingatkan orang-orang yang ingin ditegurnya.
Kita harus dengan rendah hati belajar peka mendengar teguran Tuhan melalui teguran orang-orang di sekitar kita. Eli mendapatkan teguran dari Tuhan melalui rakyat Israel. Rakyat menegur pemimpinnya. Jemaat menegur hamba Tuhannya. Mari belajar mendengar masukan yang sungguh-sungguh penting. Ada orang yang terus bicara tentang hal-hal remeh yang bukan sesuatu yang dipentingkan oleh Tuhan. Tetapi ada juga suara orang, yang meskipun datang dari golongan yang rendah sekalipun, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan teguran dari Tuhan. Hamba Tuhan harus belajar mendengar teguran dari jemaat, dan orang yang lebih tua pun harus rela kalau Tuhan memakai anak muda untuk memberikan tegurannya. Orang yang rela dikoreksi akan mempunyai hari depan yang lebih baik. Tetapi Eli tidak juga membereskan kerusakan rumah tangganya yang menyebabkan seluruh Israel terseret ke dalam dosa. Dia gagal bertindak keras kepada anak-anaknya. Maka suara berikut yang dia dengar bukan lagi teguran Tuhan, melainkan penghakiman Tuhan. Ayat 31 sampai ayat 36 seluruhnya berisi keputusan penghakiman Tuhan bagi Eli. Apakah penghakiman Tuhan ini berarti akhir dari segalanya? Tidak. Karena seringkali Tuhan memakai penghakiman untuk memberikan teguran dengan cara yang paling keras. Tuhan mengutus Yunus untuk berseru, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang-balikan. Ini adalah seruan penghakiman, tetapi ternyata seruan ini diberikan Tuhan bukan sebagai pengumuman hukuman, melainkan teguran yang sangat keras. Bahkan Yunus pun sebenarnya diutus karena Tuhan mengasihi Niniwe. Itu sebabnya ketika Niniwe bertobat Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Maka sebenarnya Eli masih diberikan kesempatan untuk membersihkan Israel dari kebobrokan anak-anaknya. Tetapi reaksi Eli berbeda dengan reaksi para pemimpin Niniwe. Para pemimpin Niniwe dengan ketakutan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berkabung. Bahkan sapi pun disuruh berkabung. Tetapi bagaimana reaksi Eli? Ketika peringatan Tuhan sekali lagi dinyatakan melalui Samuel, reaksi Eli seolah-olah mengatakan, biarlah, atau, ya sudah mau apa lagi. Tidak ada kegentaran dalam diri Eli. Kedua, siapa menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Inilah yang sebenarnya menjadi permasalahan sangat besar bagi Imam Eli. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Dia. Betapa lebih beratnya tuntutan bagi Eli sebab Tuhan sudah lebih dulu memberikan hormat-Nya kepada Eli dengan menjadikan dia imam. Ayat 27 dan 28 menegaskan kembali bahwa Israel adalah umat istimewa bagi Tuhan. Dan bahwa keistimewaan yang bahkan lebih besar lagi Tuhan berikan bagi Eli dengan menjadikan dia imam atas seluruh Israel. Siapa yang diberi banyak dituntut banyak, siapa yang dipercayakan banyak akan lebih banyak lagi dituntut. Tuhan menghormati Eli dengan menjadikan dia imam yang memimpin. Tuhan begitu memberikan penghargaan kepada orang-orang yang tidak layak. Eli, dan juga nanti kita akan lihat Saul, diberikan kemuliaan yang begitu agung, tetapi diresponi dengan sikap yang sangat menghina Tuhan. Kita membaca bagian ini bukan untuk melihat dari jauh dan menghakimi Eli atau Saul, tetapi supaya kita merenungkan kembali bahwa Tuhan pun telah terlebih dahulu memberikan penghargaan kepada kita, penghargaan yang sama sekali tidak layak kita terima. Tuhan memberikan kita penebusan untuk menjadikan kita anak-anak-Nya. Kristus menjadi bagian yang sangat mulia, tetapi diberikan kepada orang-orang hina seperti kita. Anugerah dipimpin oleh Roh Kudus pun adalah anugerah yang demikian besarnya, sehingga kita boleh dipimpin dalam kebenaran dan kesucian hari demi hari.
Firman Tuhan pun merupakan anugerah yang ilahi dan sempurna. Siapakah yang dalam hidupnya boleh menerima bimbingan dari Allah? Siapakah manusia berdosa yang boleh mengenal Allah yang suci melalui firman-Nya? Meskipun kita tidak layak menerima satu pun hal-hal tersebut, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Akankah kita menghina Dia dengan tidak memberikan hormat kita kepada Dia? Ketiga, hindarilah kegagalan keluarga kita. Apakah yang sebenarnya menjadi kegagalan Eli dan anak-anaknya? Apakah yang dimaksudkan tidak menghormati Tuhan? Hal yang utama adalah karena Eli dan anak-anaknya melihat keuntungan pribadi, baik makanan, kesenangan, ataupun kekuasaan sebagai sesuatu yang bisa dikais dari pekerjaan melayani Tuhan. Mereka tidak melihat dedikasi dan pengorbanan, tetapi keuntungan dan kenikmatan dalam melayani. Profit pribadi, itulah sasaran mereka dalam melayani. Bahkan ketika kaum Eli sudah disingkirkan pun tetap ada keturunannya yang mengemis meminta dijadikan imam dengan tujuan supaya bisa makan. Hamba Tuhan yang bergelimang harta, hidup mewah, hidup seenaknya, bermalas-malasan, mencari kekuasaan dan pengaruh akan mendapatkan hukuman sama seperti keluarga Eli mendapatkan hukuman. Keadaan korup dari imam sampai sekarang masih terdapat di gereja. Pendeta-pendeta yang menikmati perpuluhan hingga miliaran rupiah, bahkan lebih, mereka akan mendapat celaka yang sangat besar. Perpuluhan tidak seharusnya dikuasai oleh hamba Tuhan. Keserakahan membuat begitu banyak hamba Tuhan menipu jemaat demi keuntungan kantong sendiri. Keempat, kita harus menghormati Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan berarti menaati perintah-Nya dengan jujur dan murni karena kita mengasihi Tuhan. Menghormati Tuhan berarti tidak datang melayani Dia untuk suatu keuntungan pribadi. Ada yang ingin jadi bendahara di tengah-tengah longgarnya pengawasan gereja untuk bisa menipu uang jemaat. Ada yang ingin jadi hamba Tuhan untuk bisa memonopoli sekelompok orang dan menjadikan mereka pengikutnya. Ada yang ingin melayani karena ingin menonjolkan diri. Semua ini bisa terjadi karena tidak ada perasaan hormat kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu. Menghormati Tuhan berarti menyadari bahwa saya sedang berjalan di depan dan Tuhan sedang mengawasi di belakang. Setiap langkah yang saya jalankan adalah untuk mendapatkan persetujuan dari Allah yang sedang mengawasi di belakang. Setiap jalan yang saya ambil adalah karena Allah yang mengawasi dan mengarahkan saya ke sana. Tetapi jika kita tidak sadar bahwa Allah adalah yang mengawasi, yang akan memberikan penilaian, dan yang akan menuntut pertanggungjawaban, maka kita tidak mungkin mempunyai perasaan hormat kepada Dia. Menghormati Tuhan berarti menganggap diperkenan Tuhan lebih penting daripada diperkenan manusia. Siapa yang masih senang pujian manusia, hormat manusia, dan siapa yang masih lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah adalah orang-orang yang gagal menghormati Tuhan. Setelah kita mengikut Tuhan dengan setia, akan ada saatnya di mana memuaskan hati Tuhan akan berkonflik dengan memuaskan hati manusia. Manakah yang akan kita pilih kalau konflik itu tiba? Akankah ku cari kesenangan manusia? Jika ya, maka aku bukan hamba Kristus. Karena itu, marilah kita berusaha menghargai dan menghormati teguran dan nasihat Tuhan, agar hidup kita menjadi lebih bermakna bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
Kalimat mata Tuhan tertuju memiliki pengertian bahwa pandangan Tuhan terfokus kepada kita. Bahkan Ia melihat sampai detail seluruh hidup kita. Ini berarti Tuhan tahu semua yang ada di dalam hati kita, semua masalah atau beban kita, bahkan semua pelanggaran dan dosa kita. Manusia melihat apa yang tampak dari luar, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Pertanyaan kita sekarang adalah, kepada siapa sajakah mata Tuhan tertuju? Dalam catatan Alkitab, Allah berkenan UTK memfokuskan matanya kepada: pertama, orang-orang benar. Dalam Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mazmur 34 ayat 16, dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan? Prinsipnya adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman dan kebenarannya, maka kita adalah orang-orang benar, dan sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Dia akan mendengar semua doa kita. Kedua, orang-orang yang takut akan Dia. Dalam Mazmur 33 ayat 18 berkata, "Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya." Takut akan Dia mengandung makna hormat. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan dalam hidup kita, dalam ibadah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya. Ingatlah, meskipun tidak ada satu orang pun tahu apa yang kita lakukan, tetapi ada satu pribadi yang pasti tahu, yaitu Allah sendiri. Ketiga, orang-orang yang bersungguh hati. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia." Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ketika kita berani meninggalkan atau kehilangan segala sesuatu yang sebenarnya bisa kita raih demi mengikut Dia, itulah harga yang harus kita bayar, termasuk tenaga, pikiran, waktu, harta, dan segala keinginan-keinginan manusia, yaitu keinginan daging kita. Ketika mata Tuhan tertuju pada kita umat-Nya, maka Tuhan ingin agar mata kita pun tertuju dan melihat hanya kepada Dia. Karena itu, ketika kita fokus kepada Dia, kita dapat belajar untuk memahami bagaimana sebenarnya Allah melihat kita. Dengan kata lain, kita belajar untuk memakai cara pandang Allah dalam melihat umat-Nya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang perlu kita lakukan agar mata Tuhan tertuju kepada kita? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu: pertama, kita mau diajar oleh Tuhan. Belajar dari Tuhan merupakan kehormatan bagi kita. Ia adalah guru dan teladan setiap kita. Saat kita mendengar dan mau diajar oleh-Nya, maka kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa bersama dengannya. Semakin mengerti isi hatinya dan semakin tahu tujuan hidup kita. Yesaya 50 ayat 4 berkata, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Tuhan memberikan kita lidah seorang murid dan mempertajam pendengaran kita agar dapat mendengar seperti seorang murid.
Hal ini menandakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang memberi diri menjadi murid yang mau diajar olehnya. Kedua, kita hidup takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya." Tuhan sangat memperhatikan setiap kita. Ia rindu agar setiap kita memiliki hidup yang takut akan Dia, sehingga Ia dapat menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita lewati. Saat hati kita terpaut kepadanya, hidup seturut kehendak-Nya, maka kehidupan kita akan selalu dituntun oleh-Nya. Ketiga, kita mendengar nasihat Tuhan. Seorang bapa akan selalu rindu memberikan nasihat kepada setiap anak-anaknya agar mereka memilih jalan yang benar. Hidupnya berhasil, ada ide atau masukan yang membuat ia dapat maju dalam segala yang diperbuatnya. Demikian juga hidup kita dengan Bapa di surga. Ia selalu rindu memberikan nasihat kepada setiap kita. Ia rindu hidup kita berhasil sampai masuk dalam garis akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan. Mazmur 16 ayat 7 berkata, "Aku memuji Tuhan, yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Saat kita mau agar mata Tuhan tertuju pada kita, maka dengarlah nasihat-nasihat firman-Nya. Lakukanlah dan bersyukurlah, karena segala firman yang Tuhan sampaikan pada setiap kita akan terjadi sesuai iman kita, dan tidak akan kembali sia-sia. Karena itu, berbahagialah karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Selamat memulai karya dalam minggu ini. Apakah penyihir dari Endor benar-benar memanggil Samuel dari kematian? Kisah penyihir Endor yang memanggil Samuel dari kematian dicatat dalam 1 Samuel 28 ayat 7 sampai ayat 20. Ini adalah satu-satunya kisah Alkitabiah tentang pemanggilan arwah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai cerita tersebut. Apakah Samuel sendiri benar-benar muncul? Apakah ini ilusi yang dilakukan oleh penyihir? Ataukah tipuan setan? Pertemuan Raja Saul dengan penyihir dari Endor terjadi pada akhir masa pemerintahannya sebagai raja. Orang Filistin telah mempersiapkan diri untuk berperang melawan Israel, dan Saul takut. Kengerian memenuhi hatinya. Samuel telah meninggal. Maka Saul mencari arahan dari Tuhan melalui cara lain. Tetapi Tuhan tidak menjawabnya melalui mimpi, Urim, atau nabi. Diamnya Tuhan merupakan akibat ketidaktaatan Saul terhadap Tuhan. Karena tidak mendapat kabar dari Tuhan, Saul mengutus hamba-hambanya untuk mencari perantara, dan mereka menceritakan kepadanya tentang seorang perantara di kota Endor. Saul sebelumnya telah mengusir semua spiritis dan medium dari negeri itu. Namun jelas ada beberapa yang tetap tinggal. Berdasarkan hukum ilahi, perantara dan spiritis dilarang masuk ke Israel. Bahwa raja, dalam keputusasaannya, mencari hikmah dari sumber ilmu gaib yang ia sendiri telah larang, menunjukkan kemunafikannya dan menunjukkan seberapa jauh ia telah jatuh dari rahmat Tuhan. Raja Saul berpuasa sepanjang hari, menyamar, dan mengunjungi penyihir Endor bersama dua pelayannya. Saul berkata kepadanya, "Berkonsultasilah dengan roh kepadaku, dan tunjukkan kepadaku orang yang kusebutkan." Wanita itu, yang waspada terhadap jebakan, menolak keras permintaan tersebut. Saul bersumpah bahwa dia tidak akan dihukum, dan dia menyatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Samuel. Selama pemanggilan arwah, nabi muncul. Ketika wanita itu melihat Samuel, dia berteriak sekeras-kerasnya dan berkata kepada Saul, "Mengapa kamu menipu aku?
engkaulah Saul." Saul yang tidak melihat apa yang dilihat wanita itu, menyuruhnya untuk tidak takut dan menjelaskan apa yang dilihatnya. Penyihir itu berkata, "Aku melihat sesosok hantu muncul dari dalam bumi." Selanjutnya menggambarkannya sebagai seorang lelaki tua berjubah. Maka Saul mengetahui bahwa itu adalah Samuel, maka ia sujud dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Dalam percakapan berikutnya, Samuel berkata kepada Saul, "Mengapa kamu mengganggu aku dengan membesarkan aku?" Raja menjelaskan tentang orang Filistin dan bagaimana Tuhan tidak lagi menjawabnya. Samuel kemudian memberikan pesan yang mengerikan kepada Saul. "Mengapa kamu berkonsultasi denganku? Karena Tuhan telah meninggalkanmu dan menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan apa yang Dia prediksikan melalui saya. Tuhan telah merenggut kerajaan itu dari tanganmu dan memberikannya kepada salah satu tetanggamu Daud. Karena kamu tidak menaati Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang dahsyat terhadap orang Amalek, maka Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Tuhan akan menyerahkan Israel dan kamu ke tangan orang Filistin, dan besok kamu dan anak-anakmu akan bersamaku. Tuhan juga akan menyerahkan tentara Israel ke tangan orang Filistin." Mendengar nasibnya, Saul sangat ketakutan. Penyihir itu menyiapkan makanan untuk Saul, yang belum makan sepanjang hari, dan dia serta kedua pelayan Saul berhasil mengambil bagian dari makanan yang mungkin merupakan makanan terakhirnya. Keesokan harinya, dalam pertempuran, Saul dan putra-putranya tewas. Bagian ini tidak memberikan indikasi apapun bahwa penampakan yang dilihat oleh penyihir dari Endor adalah orang lain selain Samuel sendiri. Kita tahu bahwa medium tersebut tidak membuat ilusi karena dia berteriak kaget saat melihat Samuel. Juga, roh yang bangkit dari bumi disebut Samuel. Teks tersebut tidak mengatakan bahwa roh tersebut tampaknya adalah Samuel, atau bahwa mediumnya mengira itu adalah Samuel. Teks tersebut secara langsung menyebut roh sebagai Samuel. Lebih jauh lagi, roh tersebut mengatakan kebenaran, pesan yang diterima Saul akurat. Penyihir dari Endor kemungkinan besar mengharapkan untuk mendengar kabar dari roh familiarnya, atau setan selama pemanggilan arwah, dan itu menjelaskan reaksi terkejutnya saat melihat Samuel. Tampaknya, dalam kasus ini, Tuhan mengizinkan Samuel kembali untuk menyampaikan kabar kepada Raja Saul tentang kekalahan dan kematiannya yang akan datang. Kisah penyihir Endor yang memanggil Samuel tidak berarti bahwa pemanggilan arwah efektif dalam menyihir orang mati atau bahwa penyihir atau perantara benar-benar berbicara dengan roh orang yang sudah mati. Ketika seseorang meninggal, jiwanya dibawa ke surga atau neraka. Tidak ada yang mengembara di bumi, menyampaikan pesan kepada yang hidup, atau melakukan kunjungan kembali. Klaim apapun mengenai kontak dengan orang-orang terkasih yang telah meninggal adalah tipuan setan. Tuhan mengutuk ilmu sihir penyaluran dan pekerjaan perantara, dan mereka yang melakukan hal-hal seperti itu di Israel kuno akan dihukum mati. Dalam kasus Saul, Tuhan mengizinkan Samuel kembali untuk menjatuhkan hukuman terakhir atas raja yang tidak taat itu. Saul, yang menolak mendengarkan Samuel ketika sang nabi masih hidup, dengan penuh dosa meminta perkataan Samuel setelah dia meninggal. Dan itulah salah satu alasan mengapa Saul dihakimi. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah aku tetap berada di jalan yang benar, dengan setia mengikuti kehendak-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.